Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pada hari ini? Saya percaya saudara sedang menunggu acara ibadah kita ini dimulai. Mari saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita katakan hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari dengan segenap hati kita kembali naikkan pujian ini kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan. Kaulah keselamatan kami Tuhan, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, bersungguh indah, sungguh indah, bersungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya Tuhan, sungguh indah bersamamu selama-lamanya. Itulah kerinduan kami. Kami rindu lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Terimalah pujian kami, terimalah hormat kami pada saat ini Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saya kemarin mengajak kita untuk bersuka cita kepada Tuhan. Kita katakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hati
percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tiap hari Engkau membimbing kami, tiap hari Engkau menghibur kami. Setiap saat, setiap detik Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Kekuatan pasti aku terima yang diberikan Tuhan padaku. Sesuai dengan anugerah Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, di Tuhan besertaku, amin. Diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Saudaraku, saya tidak bisa membayangkan jika suatu hari dalam hidup ini mendapati kenyataan kita terpaksa harus putar haluan. Apa yang kita bangun selama ini, apa yang kita jalani selama berpuluh-puluh tahun ini, akhirnya harus kita lepaskan dan kita harus memulai lagi dari nol sesuatu yang baru atau kehidupan yang baru. Pastilah itu terasa menyakitkan, seperti sebuah bencana. Ya, betapa tidak. Seluruh hidup kita sudah kita taruh di sana. Seluruh harapan dan impian. Nah, Musa menghadapi situasi semacam ini. Dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, Tuhan memanggil Musa. Musa sudah memiliki kehidupan yang nyaman di Midian. Dulu memang pernah dia tinggal di Mesir. Dia lahir di sana dan semua keluarganya ada di sana. Bahkan Musa dibesarkan di dalam istana. Kehidupannya sebenarnya bak seorang pangeran. Tetapi itu semua sudah lama ditinggalkannya. Ia melarikan diri dari Mesir setelah insiden pembunuhan yang dilakukannya terhadap mandor Mesir yang menyiksa bangsanya sudah ketahuan. Tetapi itu sudah 40 tahun yang lalu, sudah lama sekali berlalu. Sudah pula ia memiliki kehidupan yang baru di Midian, sebuah kehidupan yang mapan. Dia punya pekerjaan, dia punya karir, dia punya banyak kambing domba yang digembalakannya. Dia punya keluarga, dia juga punya rumah tangga. Kehidupannya di Midian tenang dan juga damai. Musa sebenarnya berhasil meninggalkan masa lalunya dan ia sekarang memiliki sebuah impian. Tetapi tiba-tiba Tuhan memintanya untuk kembali ke Mesir, memimpin bangsa Israel
keluar dari Mesir, membawa umat Tuhan ini ke tanah perjanjian. Nah, saudaraku, Tuhan ingin Musa putar haluan. Tuhan ingin Musa melupakan impian sederhananya, menua dalam ketenangan kehidupan di Median sebagai seorang pengembala kambing domba. Pastilah itu tidak akan mudah. Itu sebabnya dia memiliki banyak keberatan. Nah, keberatan yang pertama diucapkannya dalam Keluaran pasal yang keempat ayat yang pertama. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Itu adalah keberatan yang pertama, tetapi bukan satu-satunya. Dan juga bukan keberatan yang sesungguhnya. Keberatan yang kedua diucapkan di dalam ayat yang ke-10 kitab Keluaran pasal yang keempat. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Keberatan yang kedua, apa yang Tuhan minta itu di luar kompetensinya. Musa merasa tidak akan bisa, tetapi masih ada keberatan yang ketiga. Dalam ayat yang ke-13, dia berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut untuk kau utus. Saudaraku, putar haluan dalam kehidupan memang tidaklah mudah. Lebih dari itu, apa yang Tuhan tugaskan kepada Musa memang bukan tugas yang biasa. Itu adalah sebuah tugas yang luar biasa. Tugas yang membuat Musa harus berhadapan dengan seluruh kekuatan Mesir. Tugas yang membuat ia harus menghadapi salah satu kerajaan terkuat di dunia pada saat itu. Sedangkan jika dibandingkan dengan dirinya, siapa memang Musa? 40 tahun kehidupannya dijalaninya sebagai seorang gembala. Kehidupannya selama 40 tahun itu hanya seputar rumah, kandang, dan padang penggembalaan. Kompetensi apa yang bisa dibangun dari kehidupan semacam itu? Dan tiba-tiba sekarang ia harus tampil bak superhero, seorang diri membebaskan bangsanya dari perbudakan Mesir. Saudaraku, kita juga pasti akan punya perasaan yang sama. Jika tiba-tiba Tuhan ingin kita putar haluan, ada tugas kehidupan yang tak pernah terbayangkan oleh kita sebelumnya, pastilah rasa gentar itu ada. Pastilah perasaan yang berat itu ada. Pastilah hati kecil kita akan berkata, ini tidaklah mudah, ini bukan porsi saya. Lalu tanpa kita sadari, fokus kita adalah kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita. Tetapi Tuhan melihat kita dengan cara yang berbeda. Ketika kita melihat diri kita sendiri, biasanya yang kita lihat adalah kekurangan dan juga kelemahan kita. Orang lain pun juga akan berbuat yang sama. Kadang, orang lain malahan lebih ahli untuk melihat kekurangan-kekurangan kita. Lalu hasilnya apa? Hasilnya adalah kita tidak punya keberanian untuk mengambil langkah putar haluan kehidupan dan kita tidak akan kemana-mana. Tetapi Tuhan melihat kita secara berbeda. Ketika Tuhan melihat kita, yang Tuhan lihat bukanlah kekurangan-kekurangan kita, tetapi yang Tuhan lihat adalah potensi besar yang ada di dalam diri kita. Yang Tuhan lihat adalah kemampuan yang Ia letakkan saat Ia menciptakan kita. Yang Tuhan lihat adalah potensi yang masih tersimpan rapi di dalam, potensi yang belum pernah kita pakai dan kita keluarkan. Potensi yang bisa jadi tidak pernah kita sadari selama ini, dan Tuhan yakin dengan potensi itu di tangan Tuhan kita pasti akan bisa melakukan. Di ayat yang kedua Tuhan bertanya, apa yang di tanganmu itu? Dan Musa menjawab, tongkat. Tongkat bagi Musa adalah sebuah identitas. Tongkat bagi Musa adalah simbol karirnya di sepanjang masa. Tongkat bagi Musa adalah simbol otoritas yang menjadikannya mampu untuk melindungi dan memimpin domba gembalaannya. 40 tahun kehidupan Musa tergambar pada sebuah batang kayu yang olehnya dijadikan sebagai sebuah tongkat. Kita juga punya tongkat semacam itu dalam kehidupan kita. Kita punya tongkat karir, kita punya tongkat usaha, kita punya tongkat bisnis,
kita punya tongkat pekerjaan. Kita punya tongkat income, kita punya tongkat yang memberikan kepada kita otoritas, penghasilan, dan juga kehidupan yang mapan. Dengan tongkat itulah kita membangun sebuah impian, dan dengan tongkat itu juga kita memiliki sebuah harapan. Tetapi di dalam ayat yang ketiga, Tuhan berkata, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Saudaraku, setelah 40 tahun Musa menjalani kehidupannya, setelah 40 tahun Musa membangun karir dan pekerjaannya, yang memberikan kepadanya kehidupan yang tenang di Midian, tiba-tiba Tuhan berkata, lemparkanlah Musa, lepaskanlah, pastilah itu tidak akan mudah. Ya, ini karir saya, ini kehidupan saya, ini yang sudah saya bangun selama 40 tahun ini, semua tersimbolkan oleh tongkat yang ada di tanganku ini, dan tiba-tiba saya harus melepaskannya. Saya harus melemparkannya. Saudaraku, tetapi Musa menaatinya. Dia lemparkan tongkat itu, dan ketika ia melemparkannya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tongkat itu berubah menjadi ular. Nah, bayangkan, tongkat itu yang selama ini dipegangnya tiba-tiba menjadi ular. Jadi dia tidak sadar bahwa selama 40 tahun ini yang dia pegang sebenarnya adalah ular. Saya mau katakan begini, awas, berhati-hatilah. Pekerjaanmu atau karirmu bisa jadi itu sebenarnya adalah seperti ular bagimu. Kenapa bisa begitu? Ya, itu adalah sebuah sudut pandang. Apakah itu berbahaya? Bisa jadi itu berbahaya. Itu sebabnya mengapa Musa lari. Yuk kita buka mata tentang kehidupan ini. Ada berapa banyak orang yang harus mengalami kehancuran hidup saat ia mengejar karir atau membangun usaha? Ada berapa banyak orang yang harus mengorbankan bagian yang terpenting dalam kehidupannya demi sebuah karir atau usaha? Berapa banyak orang yang harus kehilangan masa-masa bahagianya, rumah tangganya, perkawinannya, kesehatannya, bahkan nyawanya demi sebuah karir atau usaha? Karir atau pekerjaan itu sebenarnya adalah seperti ular dalam kehidupan kita. Karena itu, yang terpenting adalah kita harus tahu cara memegangnya. Saya bukan ahli ular, jadi saya googling cara memegang ular. Dan menurut ahlinya, bagian yang harus dipegang pada ular adalah ekornya. Di ayat yang keempat, Tuhan berkata kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Lalu Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Saudaraku, Musa taat ketika Tuhan berkata, peganglah ekornya. Dan saat ular itu dipegang ekornya, dia berubah menjadi tongkat kembali. Saya mau katakan begini, pekerjaanmu, karirmu, kehidupanmu, peganglah ekornya, lalu bagian kepalanya, biar Tuhan yang memegangnya. Ini meaningnya apa? Ketika berjalan, bagian ular yang bergerak duluan adalah kepalanya. Kepalanya lah yang menentukan arahnya, sedangkan ekor mengikutinya. Nah, begitu juga dengan karir kita, pekerjaan kita, atau kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang menentukan arahnya, sedangkan kita, yang kita lakukan adalah mengikuti kemana Tuhan membawa dan memimpin kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Musa akhirnya kembali ke Mesir, dia bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya. Nah, itu persis seperti Musa memegang ular itu pada bagian ekornya, sedangkan bagian kepalanya Tuhanlah yang pegang, Tuhanlah yang menentukan arahnya, Tuhanlah yang menentukan kemana ia harus pergi dan kemana dia harus melangkah. Dan Tuhan ingin Musa kembali ke Mesir. Kehidupan Midiannya
sudah sampai di situ. Seakan dengan itu Tuhan berkata, Musa, di Midian kamu tidak akan jadi apa-apa. Memang kamu punya kehidupan yang tenang dan nyaman, tetapi kamu tidak akan pernah menjadi somebody. Hidupmu tidak akan bermanfaat bagi banyak orang. Hidupmu tidak akan berguna bagi kehendak dan rencana Tuhan. Kamu harus putar haluan. Kamu harus meninggalkan kehidupan Midian. Kamu harus kembali ke Mesir. Putar haluan dalam kehidupan memang tidaklah pernah mudah. Itu adalah sebuah keputusan yang besar. Itu adalah sebuah keputusan yang harus didasari oleh rasa ketaatan kepada Tuhan, tetapi juga sebuah keberanian dan juga iman. Dan Musa melakukannya. Saudaraku, ada sesuatu yang menarik di ayat yang ke-20 tadi. Ada sesuatu yang berbeda. Setelah Musa mengambil keputusan untuk memutar haluan, ia bersama dengan keluarganya kembali ke Mesir. Tongkat gembala miliknya itu disebut di dalam ayat yang ke-20 sebagai tongkat Allah. Tongkatnya masih tetap sama, bentuknya masih tetap sama, bahannya masih tetap sama, ukurannya pun masih tetap sama. Barangnya masih tetap sama, tetapi penyebutannya sekarang yang berbeda. Ayat 20 menyebutnya sebagai tongkat Allah. Dan tongkat itulah yang dipegang Musa, yang ada di tangan Musa, sudah menjadi tongkat Allah. Tongkat ini disebut sebagai tongkat Allah karena pemiliknya sekarang berbeda. Tuhanlah yang menjadi pemilik dari tongkat itu. Dan dengan tongkat itu, Musa di kemudian hari membelah laut Teberau. Dengan tongkat itu, Musa di kemudian hari mengalahkan setiap musuhnya. Dengan tongkat itu, Musa di kemudian hari memukul batu sehingga keluarlah air dan umat Israel dapat meminum air dengan sepuas-puasnya. Dengan tongkat itu, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita bisa tetap sama, pekerjaan kita bisa tetap sama, karir kita bisa tetap sama, semua yang ada pada kita bisa tetap sama. Tetapi ketika pemiliknya berbeda, ketika Allah yang memiliki kehidupan kita, ketika Allah yang memegang kendali kehidupan kita, ketika Allah yang memimpin kehidupan kita, percayalah hasilnya akan luar biasa. Engkau akan dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang hebat. Engkau akan diberi kesanggupan oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Engkau akan memiliki kehidupan yang hebat. Engkau akan memiliki capaian yang luar biasa. Hidupmu akan berguna bagi banyak orang. Hidupmu akan dipakai Tuhan untuk menggenapi kehendak dan rencananya yang hebat. Jadi yuk kita berani untuk putar haluan. Putar haluan kehidupan. Saya tidak berbicara tentang ganti profesi atau pekerjaan, tidak. Kecuali Tuhan memimpin kita untuk putar haluan dalam profesi atau pekerjaan. Saya tidak berbicara tentang pindah rumah atau lingkungan. Tidak. Kecuali Tuhan memang memimpin kita untuk pindah rumah atau lingkungan. Tetapi saya berbicara tentang putar haluan kehidupan. Jika selama ini engkau yang memegang kendali hidupmu, sekarang cobalah lepaskan. Apapun yang kita miliki dalam hidup ini, baik itu karir atau pekerjaan atau kehidupan, apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini, peganglah ekornya. Biarkan Tuhan yang memegang kepalanya, biarkan Tuhan yang memegang kendalinya. Biarkan Tuhan yang menentukan arah kehidupan kita. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Saat hidup kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang memimpin arah kehidupan kita. Yakin dan percayalah, hidupmu pasti akan dipakainya secara luar biasa. Putarlah haluan kehidupanmu, dan biarkan Tuhan sekarang yang memegang dan memimpin hidupmu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang
Saudaraku, mari kita bersepakat bersehati, berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami akui bahwa sesungguhnya Engkaulah yang memegang kendali kehidupan ini. Engkaulah yang berkuasa atas bumi dan surga. Itu sebabnya kami datang kepadamu dan berdoa. Berikanlah kepada kami keberanian untuk menyerahkan hidup kami kepadamu. Berikanlah kepada kami keberanian untuk mengambil sebuah keputusan, untuk memutar haluan jika hidup kami salah, jika impian kami hanya untuk memuaskan hasrat diri, agar hidup kami sesuai dengan kehendak dan rencanamu, supaya kami dapat menjadi berkat bagi sebanyak mungkin sesama kami. Kuatkan iman kami, beranikan kami untuk mengikuti pimpinanmu. Kami bersyukur karena peristiwa rasis di Papua baru-baru ini, oknum aparat telah dicopot dan diberi tindakan yang tegas. Bersihkanlah negeri kami dari oknum pejabat yang jahat, dari oknum aparat yang jahat. Topang dan tegakkan para pemimpin negeri kami yang melakukan tugasnya dengan hati yang bersih dan demi kesejahteraan rakyat. Pulihkanlah negeri kami, biarlah namamu dimuliakan di seluruh pelosok negeri. Lindungilah kami dari semua bencana alam, baik pandemi COVID-19 ini maupun bencana alam seperti gempa bumi. Kami menyadari bahwa atas izin-Mu lah semua ini terjadi, dan kami mengimani bahwa rencana-Mu senantiasa indah bagi setiap kami. Sadarkanlah kami bahwa melalui semua ini, Tuhan sedang menegur dan memanggil kami. Berikanlah kami hati yang mengerti untuk bertobat, supaya negeri kami kembali indah seperti dulu lagi. Lawatlah yang menderita, tuntunlah mereka yang masih tersesat, anugerahi kami dengan jalan keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, nama yang olehnya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kami naikkan seruan doa ini. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Umur panjang ada di tangan kananmu, dan di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang ku tahu tujuan hidupku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupku kini berarti bagimu. Aku ada untuk
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.